Oke, jadi yang pertama kita akan membuat poster edukasi digital. Pertama, kalian buka dulu aplikasi Canva. Nah, jika sudah, di sini kita akan menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva. Kalian bisa ketik di sini poster edukasi digital. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan template yang sudah disediakan oleh Canva. Kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa memilih template mana yang akan kalian gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan template yang ini. Tinggal diklik, lalu sesuaikan. Nah, jika sudah, kalian bisa mengedit bagian tulisan atau bagian elemen-elemen sesuai dengan keinginan kalian. Diubah sesuai dengan materi kalian, sesuai dengan topik yang akan kalian bahas. Di sini kita akan mengedit tulisannya dulu, kita ubah menjadi mengapa literasi itu penting. Mengapa literasi digital itu penting. Di sini kita tulis mengapa di sini bisa diubah ukurannya diperkecil. Nah, di sini teks-teks yang dalam template ini bisa kalian ubah dan masukkan materi yang akan kalian bahas. Di sini bisa diedit. Nah, sebelumnya saya sudah mempersiapkan materi yang akan saya gunakan pada Word. Jadi, nanti kita bisa tinggal di copy paste saja. Oke, kita edit teks-teksnya. Diatur ya. Nah, di sini kalian bisa mengatur tulisannya, bisa menggunakan tulisan sesuai dengan keinginan kalian, bisa dipilih di sini. Dan ukurannya juga bisa diatur, diperkecil. Di sini saya akan menebalkan tulisannya agar lebih jelas. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya juga sama ya, lakukan cara yang sama. Nah, ini semua teksnya sudah diganti sesuai dengan materi yang dibahas pada poster ini. Selanjutnya, kalian bisa mengganti elemen-elemen yang ada di sini. Misalnya, kita akan mengganti laptop ini. Kita hapus dulu, lalu memilih elemen yang baru sesuai dengan keinginan kalian. Bisa klik di sini, lalu cari elemen yang kalian butuhkan. Misalnya, literasi digital. Nah, seperti ini. Bisa dipilih sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, di sini saya akan menggunakan elemen yang ini. Sudah seperti itu, tinggal diatur sesuai posisi yang akan kalian letakkan. Misalnya di sini. Nah, untuk yang lainnya bisa kalian atur. Stylenya mau diturunkan atau dinaikkan. Dan misalnya kalian ingin mengganti elemen-elemen yang lain sesuai dengan keinginan kalian, bisa juga. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Mengapa literasi digital penting? Di sini sudah ada yang dibahas. Pertama, akses informasi yang efektif, bertanggung jawab, dan melindungi diri. Jika sudah selesai, kalian bisa download sini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat PowerPoint mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Caranya masih sama, kalian buka dulu Canva. Jika sudah, kita akan menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva. Kalian bisa ketik PPT, pemanfaatan teknologi. Kalian bisa memilih template mana yang akan kalian gunakan. Di sini saya menggunakan template yang ini. Setelah itu sesuaikan template.
Nah, jika sudah, kalian bisa edit. Caranya masih sama seperti pembuatan poster yang tadi. Kalian bisa edit tulisan, bisa menggunakan tulisan yang kalian inginkan. Kalian bisa mengubah elemen, bisa klik di sini. Nah, yang pertama kita ubah dulu tulisannya. Kita ubah sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pelajaran. Nah, di bagian ini saya akan ubah menjadi judul presentasi kita. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di era digital. Nah, kalian juga bisa mengatur yang ini, bisa diperkecil. Seperti itu, kalian pindahkan ke sini. Oke, sekarang saya akan menambahkan logo dari kampus. Yang ini bisa kita hapus saja dulu. Nah, kita gunakan elemen. Kita mencari bentuk dulu. Nah, di sini bisa dipilih. Saya menggunakan bentuk yang ini. Kita ubah, saya menggunakan warna putih. Kita taruh di sini. Selanjutnya, saya akan menambahkan logo kampus. Di sini pilih unggah. Nah, di sini saya sudah mendownload logo dari kampus saya. Atur, lalu taruh di sini. Sudah, kita tambahkan nama kampus. Kalau mau menambahkan teks, bisa klik yang ini. Tambahkan subjudul. Kita ketik nama kampus. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut kita ke slide yang nomor 2. Nah, untuk di slide yang kedua ini, saya akan menambahkan identitas diri. Saya menggunakan slide pertama dengan cara duplikat slide yang pertama ini dengan cara klik kanan, lalu kita duplikat halaman. Nah, kita gunakan halaman yang pertama saja, tapi kita hapus dulu yang tidak diperlukan. Terus yang ini kita hapus. Nah, yang ini kita akan gunakan untuk menulis identitas diri. Tambahkan identitas di sini. Kita tambahkan teks subjudul. Nah, lalu kita ketik nama, nomor, kelas. Nah, sudah. Di sini saya akan menambahkan foto. Caranya kita tambahkan bingkai dulu di elemen. Saya menggunakan bingkai yang ini. Kita letakkan di sini. Lalu kita unggah foto kita. Nah, dan kita masukkan ke sini. Disesuaikan ya. Nah, seperti itu hasilnya. Jika sudah, karena ini kelihatan masih agak kosong, bisa ditambahkan elemen. Kalian bisa cari saja di sini. Teknologi. Nah, bisa dipilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, saya menggunakan yang ini. Letakkan di mana saja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, seperti ini. Seperti ini hasilnya. Untuk slide selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama kita buat latar belakang. Kalian bisa edit, yang ini tidak diperlukan, bisa dihapus. Saya akan menggunakan yang ini saja. Latar belakang jika dihapus sini. Ubah menjadi latar belakang seperti itu.
Nah, teksnya kita ubah sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan materi yang akan saya gunakan, sudah ditulis dalam Word. Nah, kita buka materinya di Word. Nah, yang ini latar belakang. Kita tinggal copy paste saja. Lalu kita tempelkan di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa atur-atur sesuai dengan keinginan kalian. Untuk pembahasan selanjutnya, caranya masih sama. Tinggal kalian ubah-ubah saja tulisan, teks, atau elemen-elemen yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya sudah mengubah semua teks-teks di sini sesuai dengan materi yang saya bahas. Beginilah hasil akhirnya. Nah, begini hasilnya. Pertama, di slide pertama itu ada cover, ada tema dan judul. Temanya pemanfaatan teknologi dalam pelajaran. Judulnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di era digital. Di sini juga sudah terdapat logo kampus. Selanjutnya ada identitas diri. Selanjutnya ada latar belakang, pengertian, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, tujuan pemanfaatan teknologi digital, bentuk dan contoh pemanfaatan, manfaat dan tantangan, lalu ada kesimpulan, dan ini yang terakhir. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke topik yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sertifikat penghargaan. Caranya masih sama, kita menggunakan template yang ada di Canva. Kita ketik sertifikat penghargaan. Nah, di sini bisa dipilih-pilih sesuai dengan keinginan. Di sini saya sudah memilih template sertifikat dan sudah mengganti nama, juara, dan kegiatan beserta tanggal, dan nama ketua panitia, nama SDT. Selanjutnya, saya akan menambahkan logo dari SDT. Dengan cara kalian tambah dulu bingkai, pakai yang bulat saja. Oke, letakkan di sini. Bisa diperkecil. Diperkecil lagi. Lalu kita masukkan logo dari STT-nya. Yang ini. Masukkan. Itu. Isi nama STT-nya. Teks. Lalu ketik. Nah, sudah. Sekarang bagaimana cara menambahkan tanda tangan? Caranya, kalian cari aplikasi. Lalu klik ketik Chansite. Nah, yang ini. Kalian bisa atur tebal tulisan. Lalu kalian tanda tangan di sini, buat tanda tangan di sini. Seperti itu, lalu add. Nah, sudah kelihatan, kalian atur sesuai posisinya. Di sini. Lalu kita buat lagi satu. Sudah, klik add to design. Lalu kita sesuaikan posisinya. Sini. Sudah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat CV riwayat hidup. Caranya masih sama, kita akan menggunakan template yang ada di Canva. Kita klik CV riwayat hidup. Kita cari. Nah, di sini terdapat banyak pilihan. Kalian bisa pilih mau gunakan yang mana saja. Saya akan menggunakan template yang ini. Nah, caranya masih sama. Sekarang kalian tinggal edit saja, ubah fotonya, ubah biodata identitas dari CV ini. Nah, ini setelah saya edit isi dari
CV-nya. Begini hasilnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalian bisa ubah sesuai dengan data diri kalian masing-masing. Setelah itu bisa di-download. Oke, selanjutnya kita akan membuat kartu ucapan digital, ucapan Hari Guru. Caranya masih sama, tinggal buka Canva. Nah, kali ini kita akan membuat secara manual. Caranya klik buat. Lalu kita atur ukurannya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan lebarnya 1200 dan tingginya 628. Nah, sudah seperti ini, kita cari template kartu ucapan. Nah, sudah muncul di sini, bisa dipilih mau menggunakan yang mana. Nah, saya akan menggunakan yang ini. Nah, sebenarnya di sini sudah terdapat tulisan, ucapan, dan elemen-elemennya. Nah, jika ingin dirubah bisa diedit, dan jika ingin mengganti elemennya bisa diganti. Nah, mungkin saya akan mengubah bentuk tulisannya ya. Kita gunakan yang ini saja. Nah, di sini saya akan menambahkan nama penulis. Kita tambahkan bentuk. Gunakan yang ini. Tambahkan teks. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jika sudah, tinggal di-download saja.